Bab 1351, Ras ketiga Galaksi Ryoma. Detik berikutnya, bola cahaya perak meledak dalam sekejap. Itu adalah lapisan fluktuasi spasial. Dalam proses mekar keluar, fluktuasi spasial meledak menjadi lapisan bilah cahaya. Setiap bilah cahaya memberi orang perasaan berat. Namun, ketika bilah cahaya ini bertabrakan dengan cahaya tombak yang diarahkan oleh Qianfu, mereka langsung hancur. Dengan kilatan cahaya perak, sosok Lan Yukong telah menghilang begitu saja. Tapi di saat berikutnya, sosoknya muncul kembali di tempat yang sama lagi, dan dia tidak bisa kabur. Di seluruh tahap kompetisi, saya tidak tahu kapan lingkaran cahaya perak telah terbungkus. Ruang diblokir. Sebagai pengontrol atribut ruang angkasa, atribut ruang Lan Xuanyu bahkan terbangun sebelum atribut gelap, mengandalkan kegembiraan serangga kosong pada saat itu. Pada tingkat spasial, kendalinya secara alami tidak lebih lemah dari Klan Yukong. Ketika timbangan seluruh tubuhnya ditampilkan dengan warna perak sebelumnya, itu adalah penampilannya yang meningkatkan kendali elemen ruang angkasa ke yang terkuat. Untuk menangani Klan Yukong, luar angkasa adalah cara termudah dan langsung untuk menangani ruang. Jika tidak ada cara untuk menangkap sosok pihak lain, hanya untuk dijerat. Ketika lawan diblokir oleh ruang dan tidak bisa diteleportasi dan kembali ke posisi semula, cahaya tombak warna-warni telah tumpang tindih dan satu-satunya, dan niat tombak yang sangat sombong mengejutkan penonton. Tombak naga di tangan Lan Xuanyu sudah berada di depan lawan. Ahli Klan Yukong yang tak terhindarkan menjerit, dan tubuhnya jatuh ke belakang dalam sekejap, dia tidak berpikir dia bisa menahan tembakan habis-habisan Putri Naga Emas. Dia langsung jatuh dari ring. Tombak itu menusuk di ruang kosong, seketika menjadi hitam pekat, ruang yang robek tidak dapat menyembuhkan untuk waktu yang lama, dan bahkan terus meluas dengan konvergensi lingkaran cahaya berwarna-warni. Lan Xuanyu perlahan mencabut tombak naga di tangannya, dan berkata dengan dingin, "Siapa lagi?" Setelah mengatakan ini, sosoknya melintas, dia kembali ke tengah lapangan dan duduk bersila. Klan Yukong, yang muncul dengan cepat, dan kalah dengan cepat. Dari awal sampai akhir, itu sepenuhnya di bawah kendali Lan Xuanyu. Semburan cahaya tombak, sinar cahaya warna-warni yang mengerikan, dan hembusan darah yang telah mengejutkan hadirin sebelum berbicara, semuanya meninggalkan kesan yang sangat dalam pada orang-orang. Di kerumunan, Li Menglong muncul kembali di barisan depan, menyaksikan Lan Xuanyu, yang duduk bersila di tanah dan memulihkan dirinya sendiri, seolah tidak ada yang terjadi, senyum muncul di wajahnya. 10 menit lagi, hampir untuk pertama kalinya, seberkas cahaya dilemparkan ke dalam ember pembayaran, dan kemudian sesosok tubuh melompat dan tiba-tiba mendarat di deringan pertama. Ini adalah makhluk kekar, lebih dari 10 meter. Tubuhnya juga berbentuk manusia, tetapi ia memiliki 8 lengan di tubuhnya, dengan 2 tanduk panjang di kepalanya, menyerupai tanduk, dan sepasang sayap besar di belakangnya. Taring berwajah biru tampak menakutkan. Di 8 lengannya, masing-masing memegang epi, ada 8 pedang. Melihat pria ini melangkah ke atas ring, banyak penonton tidak bisa menahan nafas. Dibandingkan dengan nama yang sedikit diketahui dari suku karet bermata satu, yang di depannya bisa disebut nama rumah tangga. Di seluruh galaksi Dragon Horse, ras ini menempati urutan ketiga. Apa maksud ketiga? Itu berarti keberadaannya adalah yang kedua setelah ras naga dan ras Tianma. Perlombaan ini disebut ras berlengan 8. Adalah perlombaan pertarungan yang sangat kuat. Juga dikenal sebagai iblis dewa bersenjata 8. Dewa dan iblis berlengan 8 memiliki sejarah panjang di galaksi kuda naga, tidak hanya lebih lama dari naga yang berevolusi kemudian, tetapi bahkan sebelum Pegasus. Sebelum bangkitnya suku Pegasus, para dewa dan iblis berlengan 8 adalah penguasa seluruh galaksi kuda naga. Pada saat itu mereka sudah bisa terbang di alam semesta dengan tubuh mereka. Bagi suku Tianma, bisa dikatakan mereka memiliki keberuntungan yang besar sebelum mereka dewasa. Planet tempat dewa dan iblis berlengan 8 berada sangat jauh dari Longma Gemini, hampir di ujung lain galaksi Longma. Karenanya, keluarga ini tidak menemukan keberadaan Gemini. Itulah mengapa orang-orang Tianma memiliki ruang untuk berkembang. Saat kedua belah pihak bertemu di planet lain untuk pertama kalinya, suku Pegasus sudah merasuki para ksatria Pegasus dan menjadi sangat kuat. Pertempuran yang diputuskan oleh galaksi kuda naga untuk dikuasai terungkap antara suku Pegasus dan dewa serta iblis berlengan 8. Saat itu belum ada klan naga. Ini pasti bisa dikatakan sebagai pertempuran berdarah. Elit Pegasus kehilangan lebih dari sepertiga,
dan akhirnya mengalahkan 8 dewa dan iblis berlengan dan membangun kepemimpinan mereka di galaksi Kuda Naga. Namun meski begitu, para dewa dan iblis berlengan 8 masih melarikan diri dan kembali ke planet mereka sendiri untuk bertahan hidup. Bahkan suku Tianlong dan suku Tianma tidak berani dengan mudah memindahkan ras ketiga yang kuat ini. Mirip dengan suku Mantis, masalah terbesar dari suku dewa dan iblis berlengan 8 adalah mereka tidak memiliki produksi dan tidak menyukai teknologi. Mereka memiliki kepercayaan diri yang menakjubkan pada tubuh mereka dan selalu percaya bahwa tidak ada teknologi yang dapat dibandingkan dengan teknologi mereka. Awalnya, mereka berencana untuk membalas dendam terhadap suku Pegasus, mendapatkan kembali kendali atas galaksi Kuda Naga, dan terus menggunakan galaksi Kuda Naga sebagai tempat berburu mereka. Tapi dengan kemunculan klan naga, pikiran mereka benar-benar hilang. Tianlong adalah dewa pertama dan bintang iblis yang secara pribadi mengunjungi dewa bersenjata 8 dan klan iblis. Dengan kekuatannya sendiri, dia memenangkan 12 tetua dari klan iblis bersenjata 8 dan benar-benar meyakinkannya. Faktanya, pada awalnya, kemampuan suku Tianma untuk mengalahkan dewa dan iblis berlengan 8 sangat berkaitan dengan mendapatkan lebih banyak bantuan daripada yang lain. Dewa dan iblis berlengan 8 sangat kejam, untuk ras apapun, mereka diperlakukan sebagai makanan atau budak. Selama periode itu, seluruh galaksi Kuda Naga bisa dikatakan gelap dan tidak memiliki langit. Semua ras, tidak peduli di planet mana mereka berada, kemungkinan besar akan diburu oleh mereka. Suku Tianma muncul sebagai penyelamat, membantu semua suku melarikan diri dari kengerian dewa dan setan berlengan 8. Secara alami, itu lebih dikenal dan dicintai. Sumber daya yang dibutuhkan oleh dewa dan iblis berlengan 8 sebenarnya disediakan oleh Dragon Horse Double Star, dan ras yang kuat ini dapat dianggap jujur. Tapi mereka sering pergi ke galaksi luar untuk menjarah. Tubuh mereka terlalu kuat, meski kelahiran keturunannya tidak cepat, ada lebih dari 30.000 orang kuat di seluruh keluarga. Sederhananya, para dewa dan iblis berlengan 8 lahir sejak mereka masih bayi, dan mereka semua dapat dibandingkan dengan guru roh tingkat bijak jiwa manusia. Begitu dia mencapai usia dewasa, dia berada di level titel Douluo. Dalam hal jumlah individu yang kuat, dewa dan iblis berlengan 8 melampaui Tianma dan naga. Hanya saja mereka tidak sebaik keduanya dalam hal pembangkit tenaga listrik teratas. Federasi Douluo juga telah bertempur melawan ras dewa dan iblis bersenjata 8, dan pertempuran itulah yang membuat galaksi Longma menghadapi federasi manusia ini untuk pertama kalinya. Saat itu, armada luar angkasa Federasi Douluo menjelajah luar angkasa dan masuk kategori Longma Galaksi. Itu kebetulan bertemu dengan sekelompok kecil dewa dan setan berlengan 8 yang bersiap untuk meninggalkan galaksi Kuda Naga untuk berburu. 10 dewa dan iblis berlengan 8 semuanya adalah makhluk tingkat dewa, dan dapat melakukan perjalanan di alam semesta dengan tubuh mereka yang kuat. Tapi menghadapi armada luar angkasa, mereka secara alami tidak berdaya, tidak hanya dikalahkan, mereka juga ditangkap. Tetapi para dewa dan iblis berlengan 8 memiliki bakat yang sangat kuat, dan mereka menyampaikan berita itu kembali dengan mengandalkan akal ilahi mereka. Dibunuh oleh musuh yang tidak bisa dijelaskan dan ditawan secara alami memalukan bagi dewa dan iblis berlengan 8. Segera mengirim pasukan, dan meminjam kapal perang dari suku Tianma, dan langsung pergi ke arah Federasi Douluo untuk membunuh. Sebanyak 3.000 dewa dan iblis dewasa berlengan 8, ditambah 50 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dipimpin oleh sesepuh iblis dan dewa berlengan 8 tingkat Super Sen, menerkam Federasi Douluo seperti dewa yang kejam. Kemudian mereka benar-benar menemukan armada luar angkasa. Maka tidak ada lagi, ketika Federasi Douluo menangkap dewa dan iblis berlengan 8 dan menganalisis bahwa tubuh mereka kuat, mereka tahu mereka dalam masalah. Oleh karena itu, ketika para dewa dan iblis berlengan 8 muncul di bidang penglihatan saat mengendarai kapal perang yang lemah, sesepuh kelas dewa super dari dewa dan iblis berlengan 8 muncul di bidang penglihatan dengan 3.000 iblis dewa berlengan 8. Hanya satu tembakan, bab 1352, melawan setan dewa bersenjata 8. Armada federal tidak ragu-ragu untuk menyalakan senjata utama kapal induk. Satu tembakan, satu tembakan. Tetua yang bangga dari dewa dan iblis berlengan 8 tidak memiliki niat untuk menghindar, menurut pendapatnya, ini semua adalah harimau kertas. Dan ketika senjata utama dari kapal induk Federasi Douluo menyapu, sudah terlambat untuk berpikir untuk berlari. Area ruang yang luas langsung robek dan tidak ada tempat untuk bersembunyi.
Gemerisik itu hilang. Lebih dari 3.000 dewa dan iblis berlengan delapan tersapu dalam sekejap, tidak meninggalkan jejak. Pertempuran itu juga merupakan pertempuran yang Federasi Douluo membuat Galaksi Kuda Naga benar-benar menyadari bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super tidak terkalahkan. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa cahaya besar dari senjata utama hampir memudar setelah setengah tahun cahaya, dan kemanapun ia lewat, sabuk meteorit menguap dan menghilang dengan tenang. Itu jelas bukan kekuatan yang bisa dilawan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa secara positif. Inilah mengapa, bahkan dalam kasus kerugian besar di perang sebelumnya, Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus bersabar untuk tidak bergerak. Ingin mengalahkan kapal perang Federasi Douluo bukanlah hal yang mustahil bagi mereka, tetapi pertanyaan kuncinya adalah, berapa harga yang akan mereka bayarkan ketika mereka mengalahkan kapal perang dari Federasi Douluo. Jika armada Federasi Douluo datang ke Galaksi Longma, dapat dikatakan bahwa tidak ada pertahanan planet yang dapat menahan pemboman artileri utama kapal induk armada Douluo. Tianlongsing dan Pegasus adalah akar dari Galaksi Longma, klan Pegasus dan Tianlong. Sama sekali tidak ada ruginya. Kedua planet ini sangat penting untuk kelahiran alam dewa dan sublimasi tingkat kehidupan di masa depan. Karena itu, meski dengan begitu banyak ras kuat di Galaksi Kuda Naga, itu tetap tidak ada hubungannya dengan Federasi Douluo. Kedua belah pihak memiliki ketakutan dan ide masing-masing. Pada saat ini, ketika iblis dewa berlengan delapan muncul di atas ring, itu menyebabkan keributan di antara penonton. Meskipun waktu telah berlalu, para dewa dan iblis berlengan delapan tidak lagi dapat berburu di dalam galaksi, tetapi mereka masih ganas. Membunuh ras lain dengan santai bukan lagi berita. Oleh karena itu, di sebagian besar planet, dewa dan setan berlengan delapan sangat ditolak. Dengan pencegahan suku Tianlong dan Tianma, para pembunuh ini dapat dianggap sedikit terkendali. Tapi tidak ada yang akan menyangkal kekuatan mereka. Dewa dan iblis berlengan delapan di depannya, berdiri setinggi 10 meter, memegang epi bertangan delapan, dan penampilannya yang ganas membuat orang-orang pemalu dari semua kelompok etnis gemetar. Dari dia, jelas ada darah yang kuat. Nafas keluar. Jika dilihat dari langit, di antara rest area semua suku terdapat rest area yang dibuka terpisah, dan terpisah dari rest area lainnya. Ini adalah area peristirahatan dari dewa dan iblis bersenjata delapan. Suku Tianma membuat pengaturan ini karena mereka khawatir dewa dan setan berlengan delapan ini akan menjadi gila dan bertarung dengan ras lain. Dewa dan iblis berlengan delapan suka berperang dan haus darah. Mereka tidak pernah merasa kagum, dan tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Pada tahap subjektif, sisi pertama Tianma adalah Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang dan Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei, dan di sisi lain adalah seorang patriark berlengan delapan dengan kaki ungu. Yang terkuat dari dewa dan iblis berlengan delapan kontemporer. Raja Iblis Agung, yang duduk di sana, jelas lebih tinggi dari ras lain, memegang segelas anggur besar di tangannya dan meminum darah. Lan Xuanyu dan Bai Xiu pernah mendengar tentang dewa dan iblis berlengan delapan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Dibandingkan dengan penampilan ganas lainnya, Lan Xuanyu dan Bai Xiu seharusnya tidak terlihat terlalu bagus. Alhasil, saat penonton melihat mereka semua merasa seperti musuh yang sama. Namun, Lan Xuanyu menemukan bahwa saat ini, tidak ada yang bersorak untuk mereka ya, setiap pertempuran sebelumnya ada di sana, hanya pertempuran saat ini yang hilang. Apa yang mereka khawatirkan? Khawatir tentang balas dendam dari iblis berlengan delapan. Jelas, seharusnya seperti ini. Bisa dibayangkan betapa buruknya reputasi dewa bersenjata delapan dan iblis di Galaksi Kuda Naga. Hehehe, hehehe. Dewa iblis berlengan delapan di atas ring sedang memperhatikan Lan Xuanyu dan Bai Xiu, dan sepertinya ada air liur yang mengalir dari sudut mulutnya. 8 epi di tangannya semuanya menyamping, dan sayap besar terbentang di belakangnya. Aku belum mencicipi kelezatan klan naga, dan aku tidak tahu jenis benih iblis apa yang akan lahir jika kau menangkapmu. Kuek Dukun. Saat berbicara, dia benar-benar tertawa liar, dan 8 epi di tangannya tiba-tiba bergetar, dan pada saat yang sama mengeluarkan cahaya ungu yang menyilaukan, aura yang sangat ganas meledak seketika. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa familiar dengan aura darah tingkat ini. Mengenai kekuatan garis keturunan, tingkat orang di depannya ini mungkin sebanding dengan bimeng emas Qianlei. Dengan mendengus dingin, Lan Xuanyu maju selangkah. Di depan sosok lawan yang besar, tidak diragukan lagi sosoknya terlihat kecil. Tetapi pada saat ini,
semangat juang yang luar biasa meledak darinya. Bagaimana dengan Dewa dan Iblis berlengan 8? Garis keturunan Dewa Naga yang kuat berfluktuasi tiba-tiba, dan kecemerlangan Jin Meng naik ke langit, langsung menekan kekuatan ganas lawan. Raungan, Iblis Dewa berlengan 8 itu meraung, dan cahaya ungu menyembur dari dadanya, dan tulangnya muncul, menampakkan cahaya ungu yang kuat di tengah dadanya. Itulah inti dari Dewa dan Iblis berlengan 8 dan sumber kekuatan mereka. Sejak hari kelahiran mereka, mereka memiliki keberadaan inti para Dewa dan Iblis. Dan apa yang inti dari Dewa dan Iblis berikan kepada mereka adalah kekuatan penghancur yang menyukai atribut gelap. Meskipun itu bukan kehancuran paling murni di alam semesta, itu juga merupakan atribut yang sangat menakutkan. Di antara pembangkit tenaga listrik yang telah berada di atas panggung sebelumnya, tidak ada aura yang bisa menandingi Dewa dan Iblis berlengan 8 di depan mereka. Balapan ketiga adalah balapan ketiga. Api berlengan 8 di tangan para Dewa dan Iblis berlengan 8 menebas pada saat yang sama, dan 8 lampu pedang besar meledak dalam sekejap, terjalin di udara menjadi jaringan cahaya penghancur, dan langsung menuju ke Lan Xuanyu. Untuk Dewa dan Iblis berlengan 8 ini, alangkah baiknya jika dia bisa menaklukkan Putri Naga Emas di depannya, dan akan diterima jika dia membunuh daging naga. Ini adalah pemikiran yang sangat normal dari Dewa dan Setan berlengan 8. Dalam raungan naga yang ganas, kepala naga emas besar itu lahir dari udara tipis. Di tengah raungan keras naga, semburan cahaya keemasan, dan cahaya pedang yang hancur meledak seketika. Dengan kilatan cahaya perak, Lan Xuanyu tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Dewa dan Iblis berlengan 8, dan tombak naga di tangannya langsung menuju inti Dewa dan Iblis lawan. Iblis Dewa berlengan 8 menunjukkan keterampilan bertarung yang kuat saat ini. 4 dari 8 epi memotong ke arah tubuh Lan Xuanyu, 2 memotong ke arah ruang kosong di kedua sisi, dan 2 tombak naga memotong ke arah Lan Xuanyu. 2 pedang yang menebas ke udara dapat dikatakan pena ajaib, langsung memotong udara, dan ruang robek. Dalam hal ini, transmisi ruang angkasa tidak dapat diselesaikan. Dang, tombak naga itu bertabrakan dengan 2 epi. Situasi tak terduga dari Iblis Dewa bersenjata 8 muncul. Kekuatan yang sangat besar membuat kedua epinya tak terbendung, dan tombak naga menembus pedangnya, masih menembus inti para Dewa dan Iblis. Tetapi keluarga Dewa dan Iblis berlengan 8 tidak pernah tahu apa itu mundur. Tanpa mengelak, 4 pedang berat yang menghantam Lan Xuanyu masih jatuh. Keng-keng-keng-keng, 4 bunyi bip keras terdengar satu demi satu. Keempat pedang berat itu jatuh di Lan Xuanyu. Dapat dilihat dengan jelas bahwa armor naga Gunung Raja Naga Ilahi di tubuhnya retak, tetapi dia ada di udara. Tetapi dia bahkan belum bergerak sama sekali. Tombak naga di tangannya masih menusuk lawan. Di inti para Dewa dan Iblis, cahaya ungu meledak, bertabrakan dengan tombak naga. Boom, Lan Xuanyu terbang mundur, dan Iblis Dewa berlengan 8 ditusuk oleh tombaknya dan dengan cepat jatuh ke belakang. Serangkaian lampu listrik menyala di dadanya, kakinya terhuyung, dan hampir jatuh. Head to head, tidak ada yang mengelak, mereka semua memaksa serangan lawan. Lupakan saja Dewa Iblis berlengan 8, tubuh kekar setinggi 10 meter, pertahanannya luar biasa pada pandangan pertama. Namun, Lan Xuanyu menggunakan tubuhnya untuk memaksa 4 pedang lawan tetapi mengejutkan penonton. Bab 1353, taruh semua telur dalam satu keranjang. Meskipun yang kuat bisa melihat bahwa ketika keempat pedang ini ditebas, mereka masih terpengaruh oleh tembakan yang harus melawannya, dan kekuatan mereka melemah. Tapi meski begitu, apakah epi Dewa dan Iblis berlengan 8 begitu mudah untuk dilawan? Bahkan baju besi kapal perang bisa dipotong, kan? Setelah mendarat, Lan Xuanyu tidak berhenti, dan tombak naga di tangannya menusuk ke depan, dan serangan pecah lagi. Semuanya menjadi sedikit ilusi pada saat ini karena kecepatannya, lampu tombak yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, mengeluarkan bayangan yang menusuk. Dewa Iblis berlengan 8 juga bagus, mengayunkan epi 8 tangan, menebas dengan panik. Tiba-tiba, sinar cahaya keemasan dan keunguan di panggung kompetisi saling melengkapi. Saya tidak bisa melihat mereka dengan jelas lagi. Namun tabrakan yang memekakkan telinga masih mengejutkan penonton. Jika satu kata digunakan untuk menggambarkan situasi perkelahian mereka saat ini, maka kebanyakan orang harus memilih kata gila. Tidak ada yang menarik tentang tabrakan di antara mereka, itu adalah pertarungan head to head.
Ini adalah konfrontasi langsung antara klan naga dan dewa dan iblis berlengan 8. Badai pedang yang ditebas oleh 8 dewa dan iblis bersenjata dan epi bertangan 8 tampaknya mampu menghancurkan seluruh dunia, tetapi tombak naga Lan Xuanyu menusuk ribuan tombak, tetapi bilahnya dihancurkan satu persatu. Tabrakan ini hanyalah kombinasi kekuatan dan keindahan. Semua penonton yang hadir menunjukkan tatapan mata yang antusias. Tabrakan seperti itu sangat menyenangkan. Sulit untuk menggambarkan kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini. Ini adalah pertarungan antara yang benar-benar kuat. Li Menglong di luar ring telah mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Inilah yang saya inginkan, inilah yang saya inginkan. Melihat sosok yang bergerak-bergerak, cahaya keemasan berlama-lama, raungan naga yang kuat terus-menerus terdengar, dan tabrakan kuat dengan salah satu perwakilan dari generasi muda dewa dan iblis berlengan 8, tanpa setengah menyerah, dan bahkan secara bertahap mendapatkan keunggulan. Mengandalkan kekuatan untuk menekan kekuatan terbaik lawan dan meledak. Bahkan jika dewa dan iblis berlengan 8 ini dimainkan olehnya, dan bahkan tombak surgawi dibuat sendiri, dia tidak bisa membantu tetapi mendukung Lan. Inilah wanita yang bisa menjadi layak untuknya. Terlebih lagi, dia masih sangat cantik. Terlebih lagi, jika ksatria naga menikahi dirinya sendiri, naganya terlihat sangat bagus. Itu bisa eklektik. Ini hasil yang paling sempurna. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Li Menglong tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat, tidak peduli apa, dengan cara apapun, dia harus merangkul keindahan. Ledakan. Pada saat ini, pertempuran di atas ring telah memasuki keadaan panas putih. Tombak naga Lan Xuanyu tiba-tiba berhenti menusuk, tetapi digunakan sebagai cambuk dan langsung jatuh dari atas ke bawah. Dewa Iblis berlengan 8 telah sepenuhnya menyadari betapa kuatnya yang satu ini di pertempuran sebelumnya. Tidak berani mengabaikan, 8 epi secara bersamaan diangkat untuk melawan. Boom, tubuh agungnya dipukul mundur 3 langkah berturut-turut sebelum dia berdiri teguh. Pada saat ini, dia menemukan bahwa sisik di tubuh lawannya tiba-tiba menjadi 7 warna, dan tombak naga di tangannya dibuat dengan warna yang sama. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Mata yang cerah, mekar dengan cahaya yang membuat matahari bahkan pucat. Setelah rebound tombak naga di tangannya, dia sudah memegang bagian tengahnya. Sepasang sayap naga di belakangnya menamparkan keras, menstabilkan tubuhnya yang terbang terbalik oleh kekuatan counter shock. Pada saat yang sama, sayap naga menepuk ke depan, tetapi membuat tubuhnya terbang mundur. Mengapa dia mundur? Jelas memiliki keunggulan, bukankah harus dikejar? Saat penonton memiliki keraguan di dalam hati mereka menemukan bahwa cahaya warna-warni pada tombak naga di tangan Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan, dan cahaya warna-warni yang menyilaukan itu sepertinya mengandung beberapa eksistensi khusus. Detik berikutnya, cahaya warna-warni miliknya benar-benar menyatu, seolah-olah dia telah sepenuhnya diserap oleh tombak naga itu. Tombak naga warna-warni itu melesat dan terbang menuju dewa dan iblis besar berlengan 8. Dewa Iblis berlengan 8 sepertinya merasakan krisis besar. 8 lengan tebal itu secara bersamaan menutup ke atas kepala, dan epi 8 tangan juga naik. Cahaya ungu di tubuhnya langsung menyatu dan berubah menjadi hitam ungu yang lebih tebal. Adegan aneh muncul, panjang ke-8 lengannya sepertinya menyesuaikan sendiri, sehingga 8 epi akhirnya tumpang tindih di atas kepala dan berubah menjadi epi besar, yang dipotong dengan berani. Cahaya pedang ungu hitam memancar keluar sepanjang 100 meter penuh, kokoh seolah-olah itu adalah substansi. Pada saat ini, dewa dan iblis berlengan 8 ini benar-benar muncul sama mengerikannya dengan dewa iblis. Dan Lan Xuanyu, yang melemparkan tombak naga, membuka sayapnya di belakang punggungnya, perlahan jatuh, dan hanya ada sedikit rasa dingin di matanya. Suara tajam itu panjang, dan bahkan perisai pelindung tampaknya tak terhentikan, dan ada riak besar. Kau tahu, pada saat ini, perisai pelindung cincin pertama masih dipertahankan oleh ksatria naga suci Huang Liangwei. Pemandangan mengerikan muncul di saat berikutnya, lingkaran aura putih dan hitam dari titik benturan, menyebar ke segala arah ke barat. Tidak ada ledakan, seolah semua suara telah ditelan saat ini. Cahaya pedang ungu dan hitam yang tak tertandingi runtuh di bawah lingkaran hitam dan putih yang tersebar, hanya untuk menghentikan tombak naga sejenak, dan terbang langsung ke arah dewa dan iblis berlengan 8 lagi. Engah, tombak naga menembus semua penghalang seperti kilat, dan menembus ke posisi inti dewa dan iblis berlengan 8 dengan presisi yang tak tertandingi. Segalanya tampak stagnan saat ini. Raungan,
Dewa Iblis berlengan 8 itu meraung liar, dan raungan itu penuh dengan kekerasan. Di inti para dewa dan iblis di dada, sinar cahaya ungu hitam mengalir, meledak dengan energi kehancuran yang tak tertandingi, seolah-olah akan melelehkan tombak naga. Namun, sesaat kemudian, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku, tanpa sadar, matanya melihat ke arah platform subjektif. Pada tahap subjektif, Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis yang duduk di samping kursi kepala Tianma tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Matanya tiba-tiba menjadi kental, dan kekuatan yang luar biasa meledak dalam sekejap. Namun, karena aura pada cincin nomor 1 dijaga oleh energi yang kuat dari Ksatria Naga Cahaya Suci, itu tidak membuatnya merasa salah untuk pertama kali. Saat dia merasakannya, sudah terlambat. Cahaya menyilaukan tiba-tiba mekar dari inti para dewa dan iblis, menelan raungan para dewa dan iblis berlengan 8 hampir seketika, seolah-olah matahari kecil tiba-tiba muncul di dering pertama. Cahaya yang sangat menakutkan tiba-tiba menyebar, ledakan dahsyat, dan bahkan cahaya pelindung dari Ksatria Naga Cahaya Suci di sekitar meja kompetisi terkena dampak dan meluas keluar seperti gelombang. Pada saat ini, bahkan tokoh-tokoh besar di panggung subjektif mengubah wajah mereka. Masalah terjadi, ya, sesuatu telah terjadi. Inti dari para dewa dan iblis diledakkan. Dengan kata lain, itu hancur. Taruh semua telur dalam satu keranjang. Ini adalah teknik perebutan lain yang diajarkan oleh Golden Dragon Moon Language dan Kaisar Naga Douluo Tang Wulin kepada putranya, langsung mengumpulkan energinya sendiri menjadi satu pukulan. Lan Xuanyu mengandalkan kekuatan Dewa Naganya sendiri untuk meledakkan kekuatan senjata ini hingga ekstrim, dan juga berevolusi. Dalam senjata ini, petir Dewa Terang dan Gelap disembunyikan. Jika itu hanya menusuk tombak naga, energi kehancuran di dalam inti para dewa dan iblis tidak akan benar-benar dihancurkan. Kebalikan dari kehancuran adalah penciptaan. Ini memberi para dewa dan iblis berlengan 8 kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat, kecuali ini adalah yang pertama kalinya. Kehancurannya, jika tidak, mereka semua dapat pulih sendiri dengan energi kuat di inti para dewa dan iblis. Namun, pada saat ini, jelas bukan itu masalahnya. Bagaimana rasanya ketika guntur terang dan gelap meledak di dalam inti dewa dan iblis? Tidak ada perasaan. Dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari balapan karet bermata satu, diledakkan oleh Light and Dark Thunder eksternal, hampir musnah, apalagi membuat Light and Dark Thunder meledak di dalam tubuh. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tidak tahan serangan seperti itu. Terlebih lagi, tempat ledakan masih menjadi inti dari para dewa dan iblis berlengan 8. Itu adalah sumber kekuatan, titik terkuat, tetapi juga tempat paling mematikan. Bab 1354, Kekuatan Dawning Dragon Knight. Ho ho ho, semua dewa dan iblis berlengan 8 yang hadir mengeluarkan raungan gila dalam sekejap. Pada tahap subjektif, dewa dan raja iblis berlengan 8 berdiri dengan berani, cahaya sengit di matanya meledak, dan inti dewa dan iblis di depan dadanya tampak terbangun, dan kekuatan penghancur akan mekar keluar. Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, bergerak pada saat yang sama. Tubuhnya tampak cerah seketika, seperti bintang yang naik perlahan. Emosi dari semua ras yang hadir hampir seketika terangsang, tanpa sadar mengangkat kepala mereka dan melihat ke udara. Emosi semua orang ditarik, termasuk dewa dan iblis berlengan 8 itu. Fluktuasi mental yang sangat kuat membuat semua orang kuat yang hadir, terutama yang paling kuat, tiba-tiba menjadi sangat tenang di dalam hati mereka. Cahaya kuat di dada Raja Iblis Dewa bersenjata 8 meredup dalam sekejap, tapi tatapan tajamnya tiba-tiba beralih ke Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar. Zhong Zichang menoleh untuk menatapnya dengan tenang. Ini hanya kecelakaan. Kau bilang padaku ini kecelakaan. Melihat cahaya yang memudar di atas ring, dan dewa dan iblis berlengan 8 yang bahkan tidak meninggalkan jejak, aura mengerikan pada dewa dan iblis berlengan 8 meledak lagi. Inti para dewa dan iblis yang hampir hitam tiba-tiba meledak menjadi atmosfer kehancuran yang hiruk-pikuk. Tianma, yang terjepit di antara dua pembangkit tenaga listrik, tidak berkata apa-apa. Ya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa seolah-olah tidak merasakan apa-apa, membiarkan kedua pembangkit tenaga listrik itu saling berhadapan. Ksatria Naga Fajar berkata dengan datar, ya, ini hanya kecelakaan. Fluktuasi semangatnya dan cahaya di tubuhnya menyatu saat dia mengucapkan kalimat ini. Tapi pemandangan aneh juga muncul. Aliran udara hitam yang melonjak di dada dewa dan iblis berlengan 8 menghilang diam-diam saat menjadi sangat lemah.
Dewa dan iblis berlengan 8 itu membeku sesaat, kegilaan dan keganasan di matanya tiba-tiba menjadi tenang, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu jika bangsamu mati, apakah itu kecelakaan?" Zhong Zichang berkata dengan ringan, "Di atas ring, itu adalah kecelakaan. Di bawah ring, Anda bisa mengetahuinya. Ini telah dikatakan dengan sangat jelas. Di atas ring, jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan membalas. Tetapi jika file tersebut melakukan sesuatu ke klan di bawah ring, maka klan naga akan melanjutkan." Arus udara hitam di Raja Iblis bersenjata 8 secara bertahap menutup, tapi auranya jelas menjadi semakin suram. Dia duduk kembali di posisinya dan berkata dengan dingin, "Baiklah, di atas ring." Cahaya di cincin satu tidak sepenuhnya hilang sampai saat itu. Jika itu hanya dewa cahaya dan kegelapan, Dewa Guntur tidak akan memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Kuncinya adalah inti dari para dewa dan iblis dihancurkan. Ini berbeda. Kedua kekuatan yang menakutkan itu meledak seketika, dan kekuatan yang dihasilkan sangat besar sehingga bahkan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sudah berada di sisi lain ring saat ini. Lan Xuanyu tidak mengharapkan ledakan dahsyat seperti itu. Ketika Big Bang muncul, jelas ada energi kuat yang jatuh diam-diam di dalam tutup pelindung, menjaganya dan Bai Xiuxiu. Itulah kekuatan Huang Liangwei, Kesatria Naga Cahaya Suci. Dan anehnya, sepertinya semua yang kuat belum mengetahui tindakan dari Kesatria Naga Cahaya Suci ini. Kekuatan Big Bang hanya akan lebih menakutkan dari yang dibayangkan semua orang. Itu bahkan mengingatkan Lan Xuanyu tentang bagaimana perasaannya ketika dia menghadapi 9 jenis kesengsaraan petir ketika dia menjadi dewa dan melintasi malapetaka. Bagaimanapun, kehancuran adalah yang ke-8 dari 7 atribut. Kekuatan sabotase setara dengan menambahkan kekuatan penghancur ke Light and Dark Thunder, yang merupakan kekuatan dari 8 atribut Thunder Tribulation. Alasan mengapa Lan Xuanyu memilih untuk membunuh iblis-iblis berlengan 8 tentu saja disengaja. Informasi tentang dewa dan iblis berlengan 8 telah muncul di benaknya begitu lawan muncul di panggung. Karena itu, dia juga membuat penilaian sejak awal. Tidak ada keraguan bahwa di galaksi kuda naga, ini adalah ras yang paling dikecualikan, tetapi juga cukup kuat, jika tidak, mereka akan dihancurkan sejak lama. Ancaman kuat dari dewa dan iblis berlengan 8 hanya dapat dihadapi oleh suku naga dan Tianma. Namun dengan sikap keras kepala mereka, jelas mereka tidak akan bisa diyakinkan. Membunuh dewa dan iblis berlengan 8 ini memiliki banyak manfaat. Pertama, dia akan mendapat dukungan dari ras besar lainnya. Setidaknya tidak ada ras lain yang merasa tidak enak dengan kematian dewa dan iblis berlengan 8, dan bahkan akan bertepuk tangan padanya. Dan hal terakhir adalah mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan kontradiksi antara iblis bersenjata 8 dan ras lain, terutama ras naga. Ini tidak diragukan lagi adalah situasi terbaik untuk membiarkan galaksi kuda naga tidak bersatu, yang dapat menunda perkembangan mereka dan mengulur lebih banyak waktu untuk federasi. Karena itu, Lan Xuanyu tidak ragu-ragu untuk mengambil langkah berani. Guntur terang dan gelap sangat tidak stabil, tetapi itu bisa dilakukan dengan tombak naga untuk mengumpulkan kekuatannya. Ini seperti senjata besar tersembunyi, atau misil besar, yang diledakkan langsung di tubuh lawan. Sulit untuk tidak mati, tapi hasilnya bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan Lan Xuanyu. Jika bukan karena Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei mengambil tindakan, dia akan bisa melindungi Bai Xiuxiu, tapi dia akan agak rusak. Setelah cahaya menyatu, tombak naga Lan Xuanyu hilang. Kekuatan Big Bang begitu menakutkan, bahkan tombak naganya pun tidak tahan. Ini bukan tombak naga pertama yang dia hancurkan. Seluruh cincin nomor 1 dibom tanpa bisa dikenali, dan lubang besar memiliki batas bawah beberapa puluh meter. Tapi yang aneh tidak menyebar ke sekitarnya. Ini adalah penghargaan dari Ksatria Naga Cahaya Suci. Tapi jelas tidak mudah untuk terus berjuang. Suasana di lapangan Tianma seketika menjadi aneh. Orang-orang kuat dari dewa dan iblis berlengan 8 telah bergegas keluar, tetapi suara Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, menghargai diri sendiri, dan emosi mereka sepertinya menghilang seketika, dan mereka memulihkan ketenangan mereka lagi. Adegan ini sangat meningkatkan hati Lan Xuanyu. Kemampuan Ksatria Naga Fajar, sepertinya itu pada tingkat spiritual. Tidak ada keraguan bahwa dia telah mengambil tindakan, jika tidak maka tidak mungkin untuk menekan seluruh dewa dan iblis berlengan 8. Dan dia mampu menekannya dengan kekuatannya sendiri, yang juga membuat Lan Xuanyu kagum. Ini bukan naga langit pertama.
Di naga langit, basis budidayanya tidak sebagus kepala naga langit. Namun, dengan kekuatannya sendiri, kursi kedua ini tidak hanya menekan dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis, tetapi juga menenangkan seluruh klan dewa dan iblis berlengan 8. Kultivasi macam apa ini? Lan Xuanyu selalu percaya bahwa atribut dan keahlian ksatria naga fajar harus serupa dengan ksatria naga cahaya suci. Tapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya sama sekali. Ksatria naga fajar ini tidak pandai dalam atribut cahaya, atau tidak hanya atribut cahaya, kemampuannya yang lebih kuat sebenarnya berada pada tingkat spiritual. Ini sangat mengejutkan, sejauh mana diperlukan rasa ketuhanan yang kuat untuk menekan suatu ras, yang masih menjadi 3 klan besar teratas. Sambil meremehkan. Meskipun karena alasan lingkungan, dewa bersenjata 8 dan ras iblis tidak berani untuk benar-benar bangkit. Dimungkinkan untuk menekan emosi kekerasan lawan sekaligus, yang membuat evaluasi Lan Xuanyu terhadap ksatria naga Downing segera naik 1 langkah. Kursi pertama Tianma tidak berdiri sampai saat itu, dan berkata dengan suara yang dalam, kompetisi untuk kompetisi, kamu harus berhenti. Biru, tahukah kamu? Lan Xuanyu tampak pucat ke arah platform subjektif, membungkuk memberi hormat, tapi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, tidak ada penjelasan yang tepat. Katakanlah Anda tidak serius. Bagaimana dengan pembohong? Ataukah lawannya terlalu kuat dan harus keluar semua? Fakta telah dibuat, dan semua orang tidak bodoh saat ini, tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi akan membuat orang berpikir bahwa ini adalah provokasi dari dewa dan iblis berlengan 8 sebelumnya, yang membangkitkan kemarahan di hati Putri Naga Emas, jadi dia membuat tangan yang berat. Tidak bisa berhenti itu adalah kurangnya kekuatan Anda pantas mendapatkannya. Ini adalah pemikiran kebanyakan ras. Siapa yang membuat dewa dan iblis berlengan 8 benar-benar terkenal jahat? Bab 1355, cincin itu ada di atas ring. Tianma pertama kali melambaikan tangannya, dan segera 2 ahli tingkat Dewa Tianma terbang keluar, dan elemen tanah yang besar langsung disuntikkan ke tanah. Tanah yang runtuh dengan cepat kembali normal dan kembali ke tampilan cincin sebelumnya. Selain itu, tanah yang sangat padat pada waktunya memancarkan kilau yang menyilaukan seperti berlian. Tingkat kekerasan telah ditingkatkan dibandingkan sebelumnya. Kursi pertama Tianma tersenyum dan meminta maaf kepada Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis di sampingnya, kecelakaan tidak bisa dihindari. Mohon bersabarlah dengan Dewa dan Raja Iblis dan tetap tenang. Mari kita bahas tantangannya. Dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap dingin ke arah panggung kompetisi, sementara lusinan klan Dewa dan Iblis berlengan 8 sudah melangkah keluar dan berjalan ke arah cincin 1. Suara Li Menglong datang dari telinga Lan Xuanyu, kamu menusuk sarang lebah, gunakan Heavenly Spar untuk memulihkannya. Jika tidak, kamu tidak dapat menahannya. Kamu tidak tahu Dewa dan Iblis berlengan 8, mereka abadi. Lan Xuanyu melirik ke arah Li Menglong, diam-diam membuat kagum. Dengan tingkat perisai pelindung ini, terutama ketika dia dijaga oleh Ksatria Naga Cahaya Suci, dia tidak dapat mengirimkan suaranya, tetapi Li Menglong dapat mengirimkan suaranya. Apa artinya? Dia telah merasakan kekuatan Li Menglong, tidak lemah, tapi tidak terlalu kuat. Setidaknya tidak sebagus Deng Sutong. Bukan kekuatan, apakah itu artefak khusus? Sebuah artefak yang meningkatkan kekuatan mental. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya tanpa suara, dan duduk di tempat. Tujuannya yang lain untuk membunuh Dewa dan Iblis berlengan 8 itu juga untuk memprovokasi Dewa dan Iblis berlengan 8 untuk menyerangnya. Hanya Anda yang tahu kekuatan Anda sendiri. Kemampuan pemulihannya sendiri sangat kuat, begitu banyak kekuatan naga yang dicadangkan, bagaimana dia bisa dengan mudah kelelahan. Dia sangat ingin menantang secara konstan. Dewa Iblis berlengan 8 itu kuat, tetapi belum mencapai titik di mana dia tidak bisa menghadapinya. Jangan lupa, ini dia dan Bai Xiu-Xiu. Terlebih lagi, dia tidak menunjukkan kelemahan, bagaimana bisa lebih banyak orang datang untuk menantang. Li Menglong memandang Lan di atas panggung dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, mengerutkan kening. Dia sangat khawatir. Sebelumnya, ia memutuskan untuk mencari peluang di hari pertama mengambil Lan. Ini diatur secara diam-diam, dan beberapa pria kuat diundang untuk menantang Lan. Cara mengundang yang kuat secara alami berbeda, seperti balap karet mata 1 dan balap Yukong, yang bisa dibeli, ditambah dia bertanggung jawab datang ke langit untuk menumbuhkan spar. Adapun Dewa dan Iblis berlengan 8, cukup menggunakan metode radikal,
dan dia bahkan tidak perlu membayar apapun. Dia juga tidak berpikir bahwa Dewa Berlengan Delapan dapat mengalahkan kombinasi Lan Jiaxiu. Hanya saja dia tidak menyangka Lan menjadi begitu kuat dan langsung meledakkan Dewa dan Iblis Berlengan Delapan. Dewa dan Iblis Berlengan Delapan adalah Jaisuan yang terkenal harus lapor. Gadis ini benar-benar memiliki semangat yang tak kenal takut. Situasi saat ini di luar kendalinya, dia dapat mengambil banyak hal, tetapi jika dia ingin menenangkan para Dewa dan Iblis Berlengan Delapan, dia tidak memiliki keterampilan dari Ksatria Naga Downing. Saat pikiran dan pikiran saya berputar, saya hanya bisa menonton. Dia benar-benar berkeringat untuk Blue sekarang. Dalam keadaan normal, jika Dewa dan Iblis Berlengan Delapan menggunakan senjata roda untuk menantang satu sama lain, mereka tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Bagaimanapun, haruskah wajah naga ras diberikan? Bukankah ini memprovokasi klan naga? Namun, ketika Dewa dan Iblis Berlengan Delapan telah terbunuh, bahkan Ksatria Naga tidak dapat mengatakan apapun. Bagaimanapun, orang sudah mati. Ksatria Naga Fajar baru saja mengatakan bahwa jika dia tidak peduli di atas ring, dia sudah menyelamatkan muka dari Dewa dan Iblis Berlengan Delapan. Dengan kata lain, Lan harus menanggung tantangan di atas ring. Saat ini, saatnya untuk menguji kekuatan biru. Dewa Iblis Berlengan Delapan dikenal karena dominasinya, dapatkah dia benar-benar mampu menahannya? Tidak ada yang berani mendukung Lan Xuanyu, tetapi pada saat ini, teriakan Putri Naga Emas di dalam hatinya sangat konsisten, dan juga sangat kuat. Melihat Lan Xuanyu membunuh Dewa dan Iblis Berlengan Delapan, saya tidak tahu berapa banyak orang dari galaksi kuda naga yang bersorak di dalam hati mereka. Mereka berharap Lan akan membunuh lebih banyak Dewa dan Setan Berlengan Delapan. Peluang seperti itu sangat jarang. Tiba-tiba, tatapan bersemangat yang menatap Lan Xuanyu berkali-kali lipat dari sebelumnya. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya dengan hati semua orang. 10 menit kemudian, Iblis Dewa Berlengan Delapan bergegas ke dalam ring hampir tanpa ragu-ragu. Raungan dan raungan gila terdengar seketika. Ambil nyawamu. Diiringi dengan raungannya, dia hendak bergegas menuju Lan Xuanyu dengan pedang berat 8 tangannya. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan menyala, dan Dewa dan Iblis Berlengan Delapan telah terpental keluar dari ring. Pada tahap subjektif, Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei berkata dengan ringan, "Saya belum membayar biaya tantangan. Apakah Anda ingin aturannya, Tuan Tianma?" Sudut mulut pertama Tianma bergerak-gerak, dan dia bisa dengan jelas merasakan Dewa dan Iblis Berlengan Delapan di tubuh sisi lain tegang. Meskipun dia senang melihat hubungan antara ras naga dan klan Dewa dan Iblis Berlengan Delapan, ini akan membuat Dewa dan Iblis Berlengan Delapan lebih cenderung ke ras Tianma mereka. Tetapi saya tidak akan pernah ingin melihat pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super benar-benar bertarung di sini, lapangan Tianma tidak dapat menahannya. Yah, itu perlu untuk membayarnya. Dewa dan Raja Iblis, lihat. Bayar biayanya. Suara dingin Dewa dan Raja Iblis menyebar ke arah Dewa bersenjata 8 dan ras Iblis. Huang Liangwei tersenyum, kalau begitu tidak ada masalah. Kamu bisa melanjutkan. Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang tidak pernah berbicara, tetapi hanya duduk diam, tapi begitu saja, Lan Xuanyu, yang melihat ke arah platform subjektif, juga merasa seperti ini adalah jarum dinghai. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ksatria Naga Cahaya Suci, yang tidak terlalu terkesan, terlihat sedikit manis sekarang. Belum lagi kelebihan lain dari Dragon Rache, dia sangat menyukai cara melindungi betis ini. Diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa, kecuali naga jahat, dia tidak akan menyentuh naga dengan ringan di masa depan. Atau biarkan diri Anda menjadi Dewa Naga, menaklukkan klan naga adalah pilihan terbaik. Tombak Tianyang terbang keluar dari arah Dewa bersenjata 8 dan ras Iblis, dan jatuh ke dalam ember pembayaran. Pada saat berikutnya, Dewa dan Iblis Berlengan 8 yang sebelumnya sombong sekali lagi naik ke ring pertama. Namun, kesombongan arogannya jelas lebih lemah dari sebelumnya. Epi di tangannya menunjuk ke arah Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dan aura kehancuran melonjak di dadanya. Lan Xuanyu tidak lagi memiliki tombak naga di tangannya, tombak naga itu meledak. Pada saat ini, bahkan para ksatria naga tidak bisa memberinya tombak naga. Dia pasti memiliki senjata, tetapi lebih baik tidak menggunakan tombak naga emas. Adapun Heavenly Secret Abyss Halberd, itu bahkan lebih tidak berguna. Raungan, Dewa Iblis Berlengan 8 itu meraung liar, dan tiba-tiba melaju di bawah kakinya, bergegas ke arah Lan Xuanyu dengan aura kehancuran yang hiruk-pikuk.
Epi 8 tangan di tangannya terayun, dan pedang penghancur meledak. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu bergerak pada waktu yang sama, berpegangan tangan dan menembak ke depan pada saat bersamaan. Lan Xuanyu melepaskan tinju kanannya, dan sisik emas menutupi tinjunya, mengenai cahaya pedang di bagian depan. Cahaya yang menyilaukan meledak, dan cahaya pedang meledak melalui celah. Di tubuh Bai Xiuxiu, lingkaran cahaya biru dan hitam melonjak, dan lingkaran-lingkaran cahaya menyebar keluar, dan dia menari di sekitar sisi Lan Xuanyu, memunculkan lingkaran-lingkaran cahaya hitam. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba melompat, dan pada saat berikutnya, disertai dengan raungan naga yang ganas, tubuh emas besar itu lahir. Tubuh asli Raja Naga Emas. Dewa Iblis berlengan 8 itu tingginya 10 meter, yang benar-benar besar dibandingkan dengan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang berbentuk manusia. Namun, ketika Lan Xuanyu menunjukkan tubuh aslinya dari Raja Naga Emas, Dewa dan Iblis berlengan 8 ini tidak cukup. Tubuh besar, yang panjangnya lebih dari 80 meter, masih seperti raksasa di cincin yang sangat besar ini. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik emas yang cemerlang, seluruh tubuh ramping, dan tulang taji emas besar yang mulai mengebor tubuh, semua memberi orang perasaan yang sangat mengejutkan. Bai Xiuxiu sudah berada di punggung Lan Xuanyu saat ini, dia masih terlihat seperti manusia, masih menari. Bab 1356, menggaruk kepalanya. Lan Xuanyu berbalik, dan ekor naga besar itu menyapu. Pada saat ini, cahaya pedang menebasnya satu demi satu. Dengan serangan kuat dari Dewa dan Iblis berlengan 8, cahaya pedang hanya bisa meninggalkan bekas putih di sisik naga emasnya. Setelah Dragon Power Tempering Body, The Destroying Thunder Body Tempering, The Light and Dark God Thunder Tempering Body, ditambah dengan promosi basis budidayanya sendiri, garis keturunan Dragon God disempurnakan. Kemampuan terkuat Lan Xuanyu saat ini bukanlah menyerang, tetapi pertahanan dan pemulihan diri. Ini adalah kartu Hall aslinya. Sebelumnya, dia hampir tidak pernah melakukan serangan dari Iblis berlengan 8 yang baru saja terbunuh. Pada saat ini, dia menjelma sebagai Raja Naga Emas, bahkan lebih tak kenal takut. Boom, tubuh yang sangat kuat dari Iblis Dewa berlengan 8 itu benar-benar diterbangkan oleh ekor Lan Xuanyu dengan sebuah tamparan, mengenai penutup pelindung di kejauhan dan jatuh. Penonton bahkan lebih terdiam saat ini. Jika kita katakan, dari sudut pandang visual sebelumnya, itu adalah kontras antara keindahan dan binatang. Kecantikan yang lebih lemah menghadapi iblis yang kuat. Tapi saat ini, gambarannya langsung terbalik. Setan Dewa berlengan 8 dengan tinggi 10 meter tampak seperti bayi yang rusak di depan Raja Naga Emas yang panjangnya lebih dari 80 meter dan jauhnya 30 meter. Mengenai kekuatan tubuh, siapa yang ditakuti naga? Latihan Lan Xuanyu saat ini seperti memberitahu Iblis Dewa berlengan 8 di depannya, siapa ayahnya. Tidak, siapa ras terkuat di galaksi kuda naga. Dewa Iblis berlengan 8 juga sedikit terpana oleh tamparan ini. Detik berikutnya, sayap naga besar Lan Xuanyu terbuka, dan cahaya keemasan di tubuhnya melonjak. Cahaya keemasan yang menakutkan langsung terjalin di udara menjadi cahaya dan bayangan kematian, dan langsung pergi. Iblis berlengan 8 tersapu, bunuh neraka kota naga emas. Ini adalah kemampuan roh kuat yang diberikan cincin roh ke-6 Raja Naga Emas Lan Xuanyu. Dengan peningkatan basis kultivasi, kekuatan kemampuan roh ini juga meningkat secara substansial. Kekuatan kengerian pecah secara ekstrim dalam sekejap, dan wilayah kekerasan naga emas terbuka. Bukankah kamu galak, kasar? Pada saat ini, aura ganas yang meletus dari Lan Xuanyu, Raja Naga Emas, jelas lebih baik. Bum 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 bang. Serangkaian deru keras terdengar memekakkan telinga di panggung kompetisi, dan ledakan energi yang menakutkan benar-benar indah. Ketika Demon Dewa 8 tangan kedua naik ke panggung, sebagian besar penonton berkeringat untuk Lan Xuanyu. Bagaimanapun, dengan begitu banyak pertempuran sebelumnya, secara teoritis, dia juga harus menghabiskan banyak uang. Terlebih lagi, bahkan tombak naga pun hilang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dibandingkan dengan yang sebelumnya, bahkan tidak ada proses konfrontasi yang satu ini, itu adalah Raja Naga Emas, yang sepenuhnya berinkarnasi oleh Lan Xuanyu, menekan Dewa dan Iblis berlengan 8. Karung pasir rata-rata. Setelah membangkitkan kebencian dari 8 Dewa dan Iblis berlengan, Lan Xuanyu tidak perlu berpura-pura menjadi terlalu berlebihan, mempercepat, dan mencoba untuk mendapatkan beberapa pedang surgawi adalah benar. Ada apa dengan tombak tidak ada naga? Tombak naga tidak mudah digunakan.
Apalagi, sebagai pemilik garis keturunan Dewa Naga, dia sekarang merasakan semakin banyak manfaat dari tubuh naga. Hanya dalam kondisi menampilkan tubuh Wuhun asli, kekuatannya adalah yang terkuat. Selain tubuh asli Raja Naga Emas di depannya, ia juga memiliki tubuh asli Dewa Naga teknik penggabungan roh bela diri. Namun, Dewa Naga benar-benar tidak terburu-buru, itu adalah kartu haulnya. Kekuatan bertarung dari Dewa dan Iblis berlengan 8 memang kuat. Di neraka kota Naga Emas, Dewa dan Iblis berlengan 8 ini dengan gigih melawan, tetapi ia masih mundur seperti karung pasir yang rusak. Epi 8 tangan terlempar sebanyak 4. Boom, tubuh Raja Naga Emas sangat kuat dan bertabrakan langsung dengan Iblis bersenjata 8. Terbang dia memukul lagi. Kekuatan saat ini benar-benar terlalu besar, Lan Xuanyu memukulnya dengan kepala naga. Di saat yang sama dengan tabrakan, raungan naga emas meletus. Ketika Iblis Dewa berlengan 8 mengenai perisai pelindung di belakangnya, dia hanya merasa bahwa tubuhnya hampir hancur. Ketika itu dipantulkan kembali, inti Dewa Iblis di dadanya tiba-tiba keluar dari kehancuran. Dia ingin menyalakan semua kekuatannya dan meledakkan pukulan terakhirnya. Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi sedikit ilusi, dan di saat berikutnya, cakar naga yang besar sudah dicabut. Aura destruktif dari inti Dewa dan Iblis berlengan 8 di dada Dewa dan Iblis langsung menyembur, menyebabkan tubuh reborn-nya berhenti. 4 epi yang tersisa dipotong. Potong ke cakar naga besar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dalam rasa sakit yang parah, dan dia harus sedikit rileks sebelum dia bisa melancarkan serangan selangkah lebih dekat. Tetapi pada saat ini, kekuatan tarikan yang besar tiba-tiba datang, dan tidak hanya itu, sepasang mata yang sangat dingin muncul di sisi cakar naga. Bai Xiu, yang telah membuat persiapan, akhirnya bergerak saat ini. Masalah terbesar dengan Devouring of Heavenly Demon yang baru saja dia teliti adalah waktu persiapan yang lama. Butuh waktu yang cukup untuk melebur 2 kemampuan roh menjadi 1 untuk menampilkannya. Tapi begitu fusi selesai, kekuatannya benar-benar menakutkan. Kekuatan menelan yang besar hampir membuat segala sesuatu dari Demon Ilahi berlengan 8 mandek, dan di saat berikutnya, dia sudah menjadi patung es. The Devouring of Heavenly Demon dapat meningkatkan semua kemampuan Bai Xiu, dan itu adalah peningkatan yang sangat besar. Tatapan biru tua dilepaskan dari melahap iblis surgawi, mata muncul di jurang. Bahkan tubuh dengan perlawanan yang kuat dari Dewa dan Iblis berlengan 8 hanya akan dibekukan saat ini. Cakar naga emas mencengkeram dan mengikat kepala Dewa berlengan 8. Membuangnya, tepat ketika semua orang berpikir bahwa pertempuran ini telah berakhir, Lan akan melempar Dewa dan Iblis berlengan 8 langsung keluar dari ring. Adegan mengejutkan muncul. Di antara cakar naga emas, cahaya terang meledak, dan cahaya putih dan hitam meledak seketika. Boom, kepala yang terperangkap dalam cakar naga itu meledak sekaligus, dan kekuatan ledakan besar menyembur keluar, menyemburkan cahaya yang kuat dan tak tertandingi. Ini, menggaruk kepalanya. Penonton terdiam, bahkan Dewa dan Iblis berlengan 8 sudah terlihat konyol saat ini. Terbunuh, dia dibunuh lagi. Jika dikatakan bahwa dalam pertempuran sebelumnya, kedua belah pihak harus berjuang mati-matian. Jadi, adegan ini adalah pembunuh yang jelas berada di atas angin dan jelas akan menang. Kejam? Ini lebih dari kejam. Cahaya besar itu secara bertahap berkumpul dan menghilang, dan Dewa dan Iblis berlengan 8 itu bahkan tidak meninggalkan mayat. Ledakan ini, meski tidak sekeras ledakan sebelumnya, mirip dengan suku karet bermata satu. Hantaman besar itu mendorong tubuh besar Raja Naga Emas Lan Xuanyu kembali ke sisi lain ring, dan sisik di tubuhnya tampak redup. Namun, dia sebenarnya membunuh dewa lain dengan 8 tangan. Nafas Raja Iblis Dewa bersenjata 8 langsung menjadi lebih tebal. Tapi saat ini, suara Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang terdengar di telinganya. Di atas ring, hidup atau mati tak terhitung. Pembunuh akan selalu membunuh mereka. Nafas Raja Iblis bersenjata 8 berfluktuasi dengan sangat mantap. Makna Zhong Zichang sangat jelas, apakah Anda ingin membunuh orang-orang kami? Kami tidak boleh melawan. Anda ingin membunuh orang-orang saya, jadi tidak masalah jika Lan mulai membunuh Iblis bersenjata 8. Lan Xuanyu tidak mengambil kembali tubuh asli Raja Naga Emas, jadi dia berjongkok di tanah. Mata naga emas yang besar itu menatap dingin ke arah Dewa dan Iblis berlengan 8 di luar busur di kejauhan, seolah memberitahu mereka bahwa datang adalah kematian. Membunuh 2 Dewa dan Iblis berlengan 8 berturut-turut, pada saat ini,
kekuatan ganas Putri Naga Emasnya dapat dikatakan mengejutkan penonton. Apa yang harus saya lakukan jika nafas teror beredar di udara? Ini adalah masalah yang dihadapi oleh Dewa dan Iblis berlengan 8. Tahan saja, bagaimana cara menanggungnya? Apakah itu bisa ditoleransi atau tak tertahankan? Dengan kekuatan dari 8 Dewa dan Iblis berlengan 8, Galaksi Kuda Naga menempati peringkat ras terkuat ketiga. Jika ini saatnya untuk menanggungnya, bagaimana mereka bisa bercampur di Galaksi Kuda Naga? Siapa yang takut pada mereka? Pada saat ini, Dewa dan Iblis berlengan 8 telah mencapai titik di mana mereka hampir tidak bisa menunggangi harimau. Dan inilah situasi yang paling diharapkan Lan Xuanyu. Bab 1357, Perhitungan Dewa 8 Tangan dan Raja Iblis. Tidak ada yang bodoh. Meskipun Lan Xuanyu telah mengadakan kontes bela diri untuk merekrut kerabat, dia tahu betul bahwa jika dia hanya menggunakan seni bela diri untuk merekrut kerabat, dia akan selalu menang. Semakin banyak dia menang, semakin sedikit orang yang tertipu. Tetapi pada saat ini, untuk memaksa balapan ke titik di mana ia harus bertarung sampai mati dengan diri sendiri, itu sama sekali berbeda. Ini masalah wajah, dan tidak ada ruang untuk menyusut. Dewa dan Iblis berlengan 8 tidak bisa mundur, meski mereka tidak bodoh. Pada saat ini, sebenarnya tidak ada mundur. Hanya dengan membunuh Lan Xuanyu dan membalaskan dendam rakyatnya dia bisa menyelamatkan mukanya. Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang telah mengatakan bahwa masalah di atas ring ada di atas ring, dan jika Anda memiliki kekuatan, Anda akan membunuh Lan di atas ring. Jika Anda tidak dapat melakukannya di atas ring, siapapun yang berani melakukannya di bawah ring akan membalas dendam dari klan naga. Ras naga saat ini bukanlah waktu ketika Tianlong pertama kali pergi ke Dewa dan Iblis untuk menekan Dewa dan Iblis berlengan 8. Keberadaan 18 ksatria naga menempatkan klan naga di puncaknya. Bahkan jika Anda seorang Pegasus, Anda harus menghormati dan menemani wakil kursi. Balapan pertama di atas Galaksi Kuda Naga layak mendapatkan namanya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa marah Dewa bersenjata 8 dan Raja Iblis, dia tidak akan benar-benar pergi untuk melawan ras naga secara langsung, karena tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali. Pembalasan hanya bisa dilakukan di atas ring. Terlebih lagi, Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis lebih mementingkan keuntungan yang bisa mereka dapatkan jika benar-benar memenangkan pertandingan biru ini. Belum lagi semua spar yang telah dibayarkan sebelumnya bisa diambil kembali. Padahal yang terpenting kamu bisa menggunakan warna biru ini sebagai induk dari rasmu sendiri. Inilah yang paling dia hargai. Oleh karena itu, dia telah memerintahkan secara diam-diam, bahkan jika dia mengalahkan Lan, dia tidak diizinkan untuk membunuhnya. Putri Naga Emas yang hidup lebih berguna. Itu bisa menjadi warisan dari Dewa dan Iblis berlengan 8. Kekuatan yang sangat kuat, garis keturunan yang sangat kuat, jika dikombinasikan dengan garis keturunan dari Dewa dan Iblis berlengan 8, Raja Iblis yang kuat seperti apa yang akan lahir. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, Dewa dan Iblis berlengan 8 tidak dapat mundur. Tidak hanya tidak mundur, tetapi saat ini orang-orang kuat dari Dewa bersenjata 8 dan ras Iblis hampir memenuhi busur, menyingkirkan semua ras lain ke samping. Bahkan suku Tianma tidak terkecuali. Dengan sikap berkabung mereka saat ini, tidak ada yang mau menyentuh cetakan ini. Selama kita bisa menang, hal buruk bisa menjadi hal baik. Meskipun sedikit orang yang meninggal yang tertekan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan manfaatnya. Jadi lanjutkan. 10 menit kemudian, Dewa dan Iblis berlengan 8 ketiga muncul. Masih tanpa ragu, dia membunuh Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Takut, untuk Dewa dan Iblis berlengan 8, emosi ini tidak ada. Mereka kejam kepada orang lain dan sama kejamnya pada diri mereka sendiri. Membunuh adalah naluri mereka, kehancuran adalah hal yang paling membahagiakan mereka. Jika tidak mungkin mengendalikan inti kehancuran yang begitu kuat. Raja Naga Emas sendiri menantang sekali lagi dan mengguncang Dewa dan Iblis berlengan 8. Kali ini durasinya lebih pendek dari sebelumnya. Tubuh kuat Raja Jinlong, melawan Dewa dan Iblis berlengan 8. Ketika ada 4 sisik yang patah di tubuhnya, dia menekan lawan ke tanah dan menggosoknya. Akhirnya, kepalanya diledakkan lagi. Orang mati lainnya, 3 dewa dan setan berlengan 8 terbunuh berturut-turut, dan cincin itu diperbaiki lagi. Memang benar kekuatan ledakan dari Light and Dark Thunder terlalu kuat. Lan Xuanyu tampaknya telah melemahkan napasnya lagi, dan dia telah kembali ke bentuk manusia, duduk bersila untuk beristirahat. Namun,
dia berjanji untuk tidak menggunakan Spartian yang untuk pulih, tetap mempertahankan. Itu hanya tidak menggunakan Spar surgawi di ember pembayaran. Pada saat ini, pertarungan di 5 arena lainnya tampaknya tidak lagi penting, dan bahkan tidak ada perhatian yang diberikan padanya. Semua ras menonton cincin nomor 1 di tengah, dan mereka tidak tahu berapa lama Putri Naga Emas ini bisa bertahan dalam pertempuran roda dewa dan iblis bersenjata 8 dengan segala cara. Senyum tipis muncul di wajah Lan Xuanyu, tangannya terlipat di depan dadanya, kekuatan naga di tubuhnya terus-menerus disesuaikan, dan pusaran darah beriak. Guntur terang dan gelap membuatnya lebih akrab dengan aplikasi ini. Ledakan di luar tubuh sebenarnya berdampak sangat kecil padanya. Kekuatan pertahanannya sendiri juga telah diuji dalam pertempuran konstan, memungkinkan dia untuk memiliki penilaian yang lebih mendalam tentang kondisi fisiknya. Dia sekarang dapat sepenuhnya yakin bahwa bahkan pada kekuatan pertahanan tubuhnya, saya khawatir pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tidak dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ini mengacu pada pembangkit tenaga listrik klan naga di tingkat dewa. Niscaya, temper tubuh terus-menerus membuat kekuatan tubuhnya terus meningkat. Yang lebih penting adalah pemurnian terus-menerus darah dewa naga. Sekarang di dalam tubuhnya, setidaknya di permukaan, tidak ada konflik antara garis keturunan Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Dua pembuluh darah sebelumnya berputar satu sama lain, menggunakan gaya sentrifugal pusaran air untuk menahannya agar tidak bertabrakan. Integrasi awal telah selesai. Meskipun ini bukan perpaduan yang sebenarnya, konflik antara kedua garis keturunan itu sekarang hilang, dan tingkat kultivasi Lan Xuanyu dapat digambarkan 1000 mil dalam sehari. Jika dia tidak sengaja menekannya, itu akan menjadi terobosan. Uji diri Anda saat bertarung. Hal yang sama berlaku untuk Bai Xiu-Xiu. Dia telah mengkonsumsi Heavenly Demon Swallowing-nya 3 kali, meskipun itu cukup mahal. Namun, waktu untuk setiap penggunaan menjadi lebih pendek secara diam-diam, dan menjadi lebih ahli. Cara menggunakan Heavenly Demon Swallowing untuk meningkatkan kemampuan jiwa orang lain, cara membuat Heavenly Demon Swallow tampil lebih lancar, dan cara membuat atribut sendiri digabungkan dengan sempurna, yang semuanya terus diuji dalam pertempuran yang sebenarnya. Dengan energi Dewa Naga Lan Xuanyu yang mendukungnya, dia terus-menerus merangsang potensi garis keturunannya, dan tingkat kemajuannya juga cepat. Selain itu, Lan Xuanyu memiliki beberapa keuntungan khusus lainnya. Hanya saja sekarang di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik top, dia masih belum bisa mengujinya. Dengan bantuan pemburu harta karun, tentunya, serta dukungan diam-diam dari kesatria naga cahaya suci Huang Liangwei, tidak ada rahasia lagi untuk menemukannya, bahkan yang pertama dari Pegasus. Tentu saja, di sisi Pegasus pertama dan Dewa Bersenjata 8 dan Raja Iblis, seharusnya kesatria naga Fajar yang benar-benar bertanggung jawab atas penyamarannya. Kesadaran ilahi yang perkasa ini tidak tahu seberapa kuatnya, dan ternyata Pegasus pertama pun bisa dibutakan. Naik, apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah bahwa Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, benar-benar eksistensi pertama galaksi kuda naga jika dia benar-benar berbicara tentang kekuatan kesadarannya. Dalam hal kesadaran spiritual saja, bahkan kursi pertama Tianlong sedikit lebih rendah darinya. Ini ditentukan oleh bakat dalam periode transformasi naga asli. Itu sangat sulit. 10 menit berlalu lagi, dan ketika Lan Xuanyu berdiri lagi, matanya menjadi tajam kembali. Namun semakin banyak, semakin memberi orang perasaan tegas. Li Menglong tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah pendirian subjektif. Yang saya dapatkan adalah tanggapan Shaoan Wuzhou. Bisakah dia benar-benar mendukungnya? Tapi kau tidak boleh digantikan oleh dewa dan iblis bersenjata 8. Li Menglong juga orang bijak, ketika 8 dewa dan iblis berlengan hampir keluar dari sarang, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dengan samar-samar melepaskan napas di sini, dia sudah menebak pikiran dewa dan iblis berlengan 8. Pada saat ini, ada hampir 30 generasi muda dewa dan iblis bertangan 8 yang kuat. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, akankah Lan mampu menahannya? Lihatlah waktu permainan pagi ini, kurang dari separuh masa lalu. Meski tiap pertarungan berlangsung lebih lama, Blue masih perlu memainkan setidaknya 8 game lagi untuk menyelesaikan Future Rookie Challenge pagi ini. Asalkan kamu bawa, kamu bisa kembali dan sembuh, karena sore harinya akan menjadi seminar berbagai ras galaksi kuda naga. Tantangan rookie akan berlanjut besok. 8 game, bahkan 10 game, dapatkah dia berhasil? Dalam pertempuran berikutnya,
Lan Xuanyu menggunakan tindakan untuk memberitahu semua orang apa itu ketahanan. Sama seperti ketika dia menghadapi Qi Tianlong dan Su Yanmo, tantangan iblis-iblis berlengan 8 tampaknya semakin mengancamnya. Namun, pemenang terakhir tetaplah dia. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah tidak ada dewa berlengan 8 yang bisa keluar dari panggung hidup-hidup. Bab 1358, satu orang melawan satu klan. Setiap kepala hancur, dan inti dari para dewa dan iblis tampaknya tidak meledak tapi. Setiap kali, Lan Xuanyu menggunakan cara paling ampuh untuk mengalahkan dan menghancurkan lawannya. Ketika dewa dan iblis berlengan 8 jatuh ke tangannya, dewa dan iblis berlengan 8 itu akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia tiba-tiba bangkit dan turun dari platform subjektif. Jangan menontonnya, atau untuk mengatur taktik. Tentu saja, dewa dan iblis berlengan 8 tidak akan muncul di sisi zona pertempuran, namun kepergiannya masih membuat para penonton merasa tidak nyaman. Kesulitan apa yang akan dihadapi Putri Naga Emas dalam pertempuran selanjutnya? Pada dering pertama, saat ini, hari sudah di tengah. Sebagian besar pagi telah berlalu, dan waktu yang tersisa semakin sedikit. Kompetisi di arena lain bisa dikatakan hangat, dan hanya ada satu ring, yang setara dengan tantangan balapan yang berkelanjutan. Anda harus tahu bahwa untuk setiap tantangan, Anda harus membayar tombak surgawi, bahkan klan besar seperti klan Dewa Iblis bersenjata 8 juga sangat tertekan. Lebih penting lagi, ia mampu bertarung sebagai ras perwakilan elit. Yang mana yang bukan orang kuat dari klan? Perwakilan ras. Bagaimana mungkin Dewa dan Iblis berlengan 8 tidak terluka setelah begitu banyak kematian? Di atas ring, Lan Xuanyu sedang duduk bersila di tanah saat ini. Dia terlihat sangat buruk. Pakaian di tubuhnya rusak di banyak tempat. Ini kasus pernah mengganti jaketnya sekali, dan rambut panjangnya dibasahi keringat. Agar bisa bertarung lebih baik, interpretasi asli yang longgar telah disisir menjadi ekor kuda di belakang kepalanya. Wajah cantik sepucat kertas, tanpa bekas darah, dan bibirnya abu-abu kusam, bahkan saat dia sedang istirahat, tubuhnya sedikit gemetar. Terlihat betapa buruknya kondisi fisiknya saat ini. Ada 11 pertempuran berturut-turut, dan lawan yang dihadapi di setiap tempat sangatlah kuat. Terutama setelah 8 dewa dan iblis berlengan tiba, mereka menggunakan metode pertempuran yang hampir putus asa, tidak menyisakan ruang sama sekali, meskipun mereka bisa mengalahkan lawan setiap saat, beban padanya terlalu besar. Pada saat ini, semua penonton bahkan telah melupakan 5 arena lainnya, dan mata mereka semua terfokus pada yang satu ini. Bagi mereka, semua yang mereka lihat di kontes naga adalah siaran langsung atau siaran, tetapi pada saat ini, mereka benar-benar melihat betapa kuatnya Putri Naga Emas itu. Ayolah, harus bertahan. Mengapa permainan pagi belum berakhir? Penonton sekarang semua berharap waktu bisa berjalan lebih cepat, sehingga Putri Naga Emas dapat dengan cepat mengakhiri tantangan hari ini. Dia terlalu lelah, dan dia pasti terluka parah. Tidak masalah jika Anda tidak ingin bersaing dalam 2 hari ke depan. Tapi dia kalah dari dewa dan iblis berlengan 8. Kau tahu, dia punya janji untuk kompetisi seni bela diri. Namun, dari awal hingga akhir, Lan tidak pernah menggunakan pedang surgawi dan tidak pernah bergerak. Seperti janji, bukan hanya dia belum bergerak, bahkan Xiu tidak pernah menggunakan Spartianyang. Mengapa dia tidak jatuh ke Lan dengan wajah dan keringat? Kondisi permukaan Lan Xuanyu menyedihkan, tetapi pada saat ini, emosi di dalam hatinya sedang bersemangat. Adegan pertempuran melawan musuh yang kuat ini seperti membantunya memoles dirinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa para dewa dan iblis berlengan 8 sangat kuat, dan pertempuran yang terus-menerus memang telah menyebabkan keadaannya secara bertahap menurun, dan tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemulihannya, dia tidak dapat menahannya untuk bertarung. Namun, kemampuan pemulihan garis keturunan Dewa Naga memang kuat, dan yang lebih penting, selama pertempuran, itu membantunya menyerap berbagai kekuatan naga dan bahkan energi kehidupan yang terserap di dalam tubuhnya selama beberapa hari. Dalam latihan sehari-hari, dia menyerap kekuatan naga yang sangat besar, dan beberapa di antaranya harus tersebar di seluruh tubuh. Lagi pula, tidak mudah untuk menyerap semua kekuatan naga. Dia juga dengan sengaja membuat kekuatan naga eksternal di tubuhnya cukup untuk mencegahnya menjadi tidak mencukupi selama kultivasi. Dan melalui pertempuran barusan, kekuatan naga di tubuhnya hampir habis. Setelah kekuatan naga eksternal ini disempurnakan sepenuhnya, Lan Xuanyu menemukan bahwa banyak kekuatan naga eksternal yang tersisa di tubuhnya bercampur.
Najis, hanya saja mereka disembunyikan di pojok sebelum tidak terlihat jelas, dan kekuatan naga di tubuhnya sudah sangat melimpah, kurasa tidak. Pada saat ini, ketika akumulasi kekuatan naga eksternal di tubuhnya habis, kekuatan naga yang tersembunyi di sudut secara alami dimobilisasi dan diserap dengan pemurnian. Kotoran ini menghilang secara alami dan tidak terlihat. Ini memberi Lan Xuanyu kejutan yang menyenangkan, membuatnya menemukan bahwa tampaknya ada beberapa ruang di tubuhnya yang dapat digunakan untuk mengumpulkan energi garis keturunan Dewa Naganya. Di saat yang sama, tidak adanya kotoran juga membuat aliran darahnya lebih lancar dan tidak nyaman. Keuntungan kali ini benar-benar tidak kecil. Di jalan menuju tingkat dewa untuk diri sendiri, selangkah lebih dekat untuk menghilangkan rintangan. Ia benar-benar tidak berani menyia-nyiakan waktu istirahat 10 menit itu. Memanfaatkan waktu tersebut, ia bekerja keras menyerap energi kehidupan di udara untuk melengkapi dirinya. Bahkan jika Ksatria Naga Cahaya Suci ingin membantunya, dia tidak bisa terlalu jelas. Ras Dewa Bersenjata 8 dan Ras Iblis telah sekarat. Jika Dewa dan Raja Iblis mengetahui bahwa ada sesuatu yang rumit di pihak mereka, dia pasti akan menjadi gila. Bagaimanapun, itu juga patriark dari klan terbesar ketiga. Oleh karena itu, pemulihan Lan Xuanyu saat ini hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Yang dibantu oleh Huang Liangwei untuk menutupinya, adalah kecepatan dan jumlah dia yang menyerap energi kehidupan. Oleh karena itu, kedua ksatria naga itu masih duduk tegak di atas tribun, menonton pertandingan. Mereka tahu di dalam hati bahwa pertempuran Blue harus tetap berkelanjutan. Selain itu, setelah pertempuran ini, mereka juga memperhatikan Light and Dark Thunder Lan Xuanyu. Di akhir hampir setiap pertempuran, kekuatan ledakan yang menakutkan inilah yang mengalahkan musuh. Kekuatan macam apa para pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super ini, mereka secara alami dapat merasakan jenis fluktuasi elemen apa yang terkandung dalam guntur dewa terang dan gelap. Kuncinya adalah untuk dapat mengintegrasikan fluktuasi elemen semacam itu menjadi satu dan melepaskannya sebagai alat serangan, ini sangat luar biasa. Setidaknya, tidak ada atribut seperti itu di antara para ksatria naga. Bisakah dikatakan bahwa inilah manfaat yang dibawa oleh garis keturunan setelah evolusi Tang Long Tai? Tidak benar untuk mengatakan bahwa kamu tidak iri, bahkan jika itu adalah ksatria naga, dia berharap untuk lebih ditingkatkan. Mereka sebenarnya adalah kelompok yang paling menginginkan umur panjang. Bagaimanapun, mereka adalah yang paling dekat. 10 menit berlalu dengan cepat. Tapi kali ini, ada sedikit jeda di sisi ras iblis-iblis berlengan 8. Di telinga Lan Xuanyu, suara Li Menglong terdengar lagi, "Nona Lan, saya punya cara untuk membantu Anda sekarang, apakah Anda tidak tahu apakah Anda menginginkannya?" Lan Xuanyu menoleh dan melihat ke arahnya. Apa yang dilihatnya adalah ekspresi tulus Li Menglong. Dengan ekspresi mendesak di wajahnya, dia mengangguk penuh semangat ke arah Lan Xuanyu, dan kemudian suara itu terdengar lagi. "Nona Lan, aku tahu, lagi pula kau tidak ingin menikahi dewa dan iblis berlengan 8, kan? Kau membunuh begitu banyak dewa dan iblis berlengan 8 hari ini, dan mereka tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika kau adalah naga, tetapi Anda memiliki sumpah pribadi di kontes sebelumnya, meskipun Anda adalah 2 orang dewasa ksatria naga, Anda tidak dapat membantu Anda saat ini. Saya punya ide, jika Anda mau, saya bisa naik ke panggung dan bertarung dengan Anda segera. Anda sudah terhubung setelah mengalahkan 11 pemain kuat, niscaya kekuatanmu adalah yang terkuat dari generasi muda. Tidak perlu membuktikan dirimu. Kamu kalah dariku, lalu Tianma kami dan nagamu adalah anggota keluarga. Semuanya itu milikmu sendiri, bagaimana kalau kamu menikah denganku? Aku berjanji kamu akan memperlakukanmu dengan baik, bahkan jika kamu ingin kembali ke klan naga, aku tidak akan punya masalah untuk kembali denganmu." Petik 2. Atas pernyataan Li Menglong, Lan Xuanyu bahkan tidak terkejut. Apakah orang ini akhirnya melihatnya? Bab 1359, saatnya beradu akting. Ketika Li Menglong pertama kali berkomunikasi dengannya, Lan Xuanyu sudah mengerti apa yang dipikirkan orang ini. Hanya saja dia tidak melanggarnya. Tidak perlu tanpa Li Menglong, kemana dia akan pergi untuk mendapatkan spar. Pada saat ini, diri yang tampaknya kelelahan akhirnya membangkitkan niat sebenarnya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, memang ada cara untuk menghentikan dewa dan iblis berlengan 8 untuk sementara waktu. Sayang sekali Lan Xuanyu tidak bisa menjanjikannya. Kontes apa untuk merekrut kerabat? Itu hanya tipu muslihat untuk mendapatkan spar Tianyang.
Apakah itu lebih baik daripada akting? Siapa yang kita takuti selain akting? Saat ini, di bidang penglihatan Li Menglong, apa yang dia lihat adalah perubahan ekspresi di wajah biru. Dia mengerutkan bibir merah yang telah memutih, punggungnya tegak, dan pikiran yang pantang menyerah sepertinya keluar dari tubuhnya. Di atas wajah cantik penuh dengan sifat keras kepala. Dengan ekspresi dan emosinya, dia sepertinya memberitahu semua orang bahwa aku, Putri Naga Emas, tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah. Ini, Li Menglong ragu-ragu. Tentu saja dia bisa melihat bahwa keadaan Lan sudah sangat buruk sekarang, dengan kekuatannya sendiri. Jika dia berkuasa, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Tapi bagaimana jika, jangan takut 10.000, untuk berjaga-jaga. Terlebih lagi, menilai dari semua pertempuran sebelumnya, betapa sengitnya Lan, bagaimana jika dia mati di tangannya. Tidak, keamanan dulu, dan stabilitas. Bagaimanapun, Li Menglong tersentak, dibandingkan dengan menikahi istri yang baik, hidupnya adalah yang terpenting. Memikirkan hal ini, ekspresi Li Menglong berangsur-angsur kembali normal, dan dia menghela nafas ringan, matanya penuh dengan emosi, dan dia menatap Lan Xuanyu di atas panggung dengan tak tertahankan. Sebuah ekspresi ketidakberdayaan, dan ekspresi harapan. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan melambai ke Lan Xuanyu, tampak bersorak untuknya. Bai Xiu-Xiu selalu duduk di sebelah Lan Xuanyu, menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Ini, akting luar biasa ini, benar-benar terasa seperti seseorang bukan aktor. Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh ke dalam ember pembayaran, dan iblis dewa berlengan 8 ke 9 dengan berani muncul di atas panggung. Ketika pria ini muncul di atas panggung, Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan bau yang tidak biasa. Ini adalah. Detik berikutnya, wajahnya berubah drastis, dan satu tangan langsung meraih Bai Xiu-Xiu di sebelahnya, dan memeluk Bai Xiu-Xiu di pelukannya. Garis cahaya listrik ungu tua meledak dari dada iblis dewa berlengan 8 hampir seketika, dan cahaya listrik yang menakutkan itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuh iblis dewa berlengan 8 sudah bergegas tegak. Dengan aura kehancuran yang tak tertandingi, dia langsung menuju ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu memeluk Bai Xiu-Xiu dan melompat. Saat berikutnya adalah menampilkan tubuh roh bela dirinya lagi dan berubah menjadi tubuh Raja Naga Emas. Pada saat yang sama, sisiknya dengan cepat berubah warna dan berubah menjadi kilau warna-warni. Naga besar itu menyapu sedikit dan langsung menuju ke tubuh Agung Dewa dan Iblis berlengan 8. Gemuruh. Kali ini, tidak perlu Light and Dark Thunder, dan tidak perlu bertarung. Inti dari Dewa dan Iblis berlengan 8 telah meledak seketika, meledakkan ledakan horor yang tak tertandingi. Seluruh tahap kompetisi langsung diselimuti warna ungu dan hitam, dan suasana yang sangat menakutkan langsung meresap. Bahkan tutup pelindungnya terguncang dengan keras oleh benturannya. Kedua ksatria naga yang duduk di panggung subjektif mengubah warna mereka pada saat bersamaan, dan terkejut. Dewa dan Iblis berlengan 8, apakah ini gila? Ya, gila. Dewa Iblis 8 lengan ke-9 yang berada di panggung kompetisi memilih metode penghancuran diri. Dia tidak bertarung sama sekali dan langsung meledakkan inti para dewa dan monsternya. Betapa sengitnya ini. Di pertempuran sebelumnya, ketika Lan Xuanyu menghadapi dewa dan iblis berlengan 8 lainnya, ada juga dewa dan iblis berlengan 8 yang berjuang sampai akhir. Mereka yang ingin meledakkan inti dewa dan iblis mereka sendiri dengan cerdik dihentikan oleh Lan Xuanyu, dan akhirnya dihancurkan. Kepala meledak dan dihancurkan di bawah cahaya dan gelap guntur. Namun, kali ini lawan meledakkan inti para dewa dan monster segera setelah mereka muncul, dan tidak memberi Lan Xuanyu dan Bai Xiu-Xiu kesempatan untuk bergerak. Kekuatan inti para dewa dan monster yang aktif meledak begitu kuat sehingga tidak kalah dengan cahaya Lan Xuanyu. Dewa kegelapan guntur. Pada saat ini, ledakan besar di depannya sepertinya sebanding dengan ketika inti dari dewa dan iblis berlengan 8 yang pertama kali bermain dihancurkan oleh dewa terang dan gelap dan guntur. Badai kehancuran berkecamuk dengan liar pada deringan pertama. Li Menglong di antara penonton juga sangat mengubah coraknya. Dewa dan iblis berlengan 8, apakah ini gila? Pada saat ini, 7 atau 8 pria kuat dari dewa dan iblis berlengan 8 datang ke sisinya, menghalangi penglihatannya dengan tubuh agung mereka. Wajah Li Menglong berubah. Meskipun ada banyak anggota suku Tianma di sekitarnya, dia jelas merasa bahwa aura dewa dan setan berlengan 8 ini tidak benar. Inti dari dewa dan iblis di masing-masing dari mereka berfluktuasi. Sepertinya ada kemungkinan kehancuran diri kapan saja.
Ganti ke balapan lain, mungkin ada kemungkinan menggertak. Tapi dewa dan iblis berlengan 8 itu gila, jadi tidak mengherankan kalau orang gila bisa melakukan apa saja. Dalam keputusasaan, Li Menglong hanya bisa membawa bawahannya mundur beberapa langkah, dan menjauhkannya sedikit. Badai kehancuran di cincin nomor 1 berkecamuk selama lebih dari 10 detik sebelum perlahan-lahan memudar, menampakkan sosok yang sangat besar. Tubuh besar Raja Naga Emas menyusut menjadi hanya sepertiga ukuran keadaan terkuat sebelumnya, dan kondisi permukaan sisik seperti cermin secara bertahap terangkat, cahaya warna-warni sangat redup, lusinan sisik rusak, dan sejumlah besar darah mengalir ke sana. Sisik yang rusak mengalir ke bawah. Batuk, batuk, batuk yang keras terdengar, cahaya berkurang, dan tubuh Raja Naga Emas telah berubah menjadi bentuk manusia lagi. Namun, Lan saat ini tampak lebih malu. Aliran darah mengalir di sudut mulutnya. Saat ini, rok panjang pada dia telah diwarnai dengan darah merah, karena itu adalah rok panjang putih, sangat jelas. Dengan bantuan Bai Xiu-Xiu, dia hampir tidak bisa tidak jatuh, tetapi seluruh orang sudah bersandar pada Bai Xiu-Xiu. Bai Xiu-Xiu memeluk dia dengan erat dan menatap dia dengan mata tertutup, air mata sudah berlinang di matanya. Ada ledakan dahsyat, tetapi Bai Xiu-Xiu tidak ada hubungannya, karena selama ledakan, Lan Xuanyu menjaganya sepenuhnya dengan tubuh Raja Naga Emasnya, dan kemudian berubah menjadi tubuh Dewa Naga sepenuhnya. Menghalangi badai kehancuran yang meledak. Semua serangan dilakukan olehnya sendiri. Bai Xiu-Xiu berbisik, "Kakak, adik, apa kabar? Bagaimana kabarmu?" Ahem, Lan Xuanyu mengeluarkan busa darah, hampir tidak membuka matanya, dan berkata sebentar-sebentar, Aku baik-baik saja, aku masih bisa, hehe." Melihat matanya, hati Bai Xiu-Xiu yang menggantung sedikit rileks, meski suaranya lemah. Ada sentuhan kenyamanan di matanya, dan ekspresi di matanya masih jernih, tanpa kekeruhan setelah cedera parah. Akting ini, Li Menglong kalah. Jantung Bai Xiu-Xiu bergetar, ketika, pada tahap subjektif, bunyi lonceng terdengar, tantangan rookie masa depan hari ini, yang terakhir. Arena tempat pertandingan dimainkan harus menjadi yang terakhir. Tidak ada ring untuk kompetisi, dan yang terakhir bisa dimainkan, tantangan. Akhirnya, ini yang terakhir. Namun, pengumuman ini langsung menimbulkan keributan di antara penonton. Jika Anda mengatakannya semenit sebelumnya, bukankah Putri Naga Emas perlu bertarung lagi? Sekarang ini harus terjadi lagi, bisakah dia menanggungnya? Saat ini, sudah ada orang kuat dari klan Tianma yang memasuki arena untuk memperbaiki arena. Pada tahap subjektif, kedua ksatria naga itu menghadapi tenggelam seperti air saat ini, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua memandang pada dewa dan iblis berlengan 8 di kejauhan, dan mata mereka jelas penuh dengan kedinginan. Dia meledakkan dirinya di atas panggung, dan menggunakan metode untuk meledakkan inti para dewa dan iblis untuk melukai Lan Xuanyu. Ini bukan lagi tantangan cincin, tetapi situasi yang benar-benar tak ada habisnya. Dewa dan iblis berlengan 8, ini memprovokasi naga. Bab 1360, ambil tempat. Jika ini di bintang surgawi, saya khawatir kedua ksatria naga telah menghentikannya. Jika naga langit berada di sini untuk pertama kalinya, diperkirakan dewa dan iblis berlengan 8 tidak akan berani melakukan ini, tetapi sekarang mereka melakukannya. Hampir putus asa, Li Menglong juga sangat cemas saat ini. Apakah itu dia atau orang lain? Dia dapat melihat pada saat ini bahwa Lan Xuanyu sudah berada di ujung panah. Hanya Xiu-Xiu yang masih memiliki kekuatan bertarung, justru untuk mengalahkan mereka, dan merangkul keindahan. Waktu terbaik untuk kembali. Namun, di depan mereka saat ini, sekelompok dewa dan iblis berlengan 8 menghalangi jalan mereka, dan mereka tidak diberi kesempatan untuk bertaruh pada kompetisi. Tapi ini Pegasus, wilayah suku Pegasus. Tepat sebelum Big Bang, Li Menglong telah merekrut orang melalui transmisi suara. Puluhan ahli klan Tianma dengan cepat berkumpul di sini, 10 menit sudah cukup bagi mereka untuk menekan dewa dan iblis berlengan 8. Tetapi pada saat ini, Streamer tiba-tiba terbang ke ember pembayaran seperti kilat. Itu adalah dewa dan iblis berlengan 8 yang kuat yang tinggi dan 1 meter lebih tinggi dari dewa dan iblis berlengan 8 lainnya yang melakukan tembakan. Tidak hanya dia mengambil bidikan, pada saat yang sama, di zona tunggu, dari berbagai arah, ada separ langit terbang ke arah ember pembayaran. Siapapun yang berinvestasi dalam keranjang pembayaran terlebih dahulu dapat menantang Lan di game berikutnya, dan ada kemungkinan dia akan kembali ke rumah.
Pada saat ini, bahkan ras yang tidak sekuat dewa dan iblis berlengan delapan tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Putri Naga Emas bukan hanya klan naga, tetapi juga sumber daya yang luar biasa. Dia telah membuktikan betapa kuat garis keturunannya. Dengan kekuatannya, siapa yang tidak ingin memiliki pewaris garis keturunan seperti itu untuk bergabung dengan rasnya. Itu juga dapat memperpendek hubungan dengan para naga dan memperkuat ras mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, ada lebih dari selusin Spartian yang terbang keluar. Lan Xuanyu dan Bai Xiu secara alami melihat pemandangan ini, dan Lan Xuanyu tiba-tiba memiliki ide aneh di dalam hatinya. Jika dia pergi bersama mereka untuk menjual senjata tersembunyi dari Sekte Tang malam ini, saya ingin tahu apakah mereka akan menjualnya dengan harga tinggi. Tentu saja, dia hanya memikirkannya seperti itu. Pada saat ini, pembangkit tenaga dari ras besar juga dapat dikatakan menunjukkan kemampuan mereka. Bukan hanya pembangkit tenaga listrik di bawah level dewa yang bertarung, dan bahkan orang-orang besar di belakang mereka selalu mengambil tindakan. Dalam sekejap, di zona pertempuran, kesadaran ilahi vertikal dan horizontal, dan fluktuasi kesadaran ilahi yang kuat meledak dengan panik, menyapu empat arah, semua mengeluarkan kesadaran ilahi dari lawan yang kuat, mencoba untuk mencegah tombak surgawi lawan melemparkan ke dalam ember pembayaran di. Pada saat yang sama melindungi spar alami Anda sendiri. Tiba-tiba, terjadi kekacauan di luar ring. Nafas kesadaran tirani itu berfluktuasi dengan keras dan gegar otak. Tiba-tiba, itu seperti huru hara besar. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari berbagai ras ini masih terukur dengan baik. Ledakan kesadaran spiritual mereka hanya terbatas pada area yang sangat kecil, yaitu di zona tunggu, dan belum meluas keluar lapangan Tianma. Ini adalah inti dari suku Tianma, dan tidak ada yang akan menyentuhnya. Jika pembunuhan massal terjadi di sini, itu tidak akan tertahankan untuk ras apapun. Dalam indera ilahi ini, tiba-tiba, perasaan ilahi yang sangat kejam meledak, dan perasaan ilahi ini meledak dari iblis dewa berlengan delapan yang melemparkan tombak surgawi. Perasaan para dewa yang menakutkan langsung menghilangkan dewa-dewa di sekitarnya, dan menjaga kristal surgawi yang dia tembak ke pita, dan yang pertama jatuh ke dalam ember pembayaran. Tetapi yang aneh adalah itu tidak menghentikan spar langit lainnya untuk terbang, dan lusinan spar langit lainnya juga terbang masuk dan jatuh ke keranjang pembayaran, menjadi bagian dari sumber daya di keranjang pembayaran. Hahaha. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Iblis dewa bertangan delapan itu tertawa ironis, dan matanya penuh jijik. Iya, selusin pertarungan surgawi. Ini adalah kekuatan supernatural garis keturunan dari ras iblis-iblis bersenjata delapan, Indra Dewa dicangkok. Indra Dewa garis keturunan yang sama dicangkok. Seorang pria kuat dari ras lain mengubah wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras di tahap subjektif mengerti mengapa dewa dan iblis berlengan delapan sebelumnya telah pergi lebih awal. Dewa dan iblis berlengan delapan ini tidak pergi karena marah, tetapi memiliki perhitungan yang baik. Tidak ada keraguan bahwa iblis dewa berlengan delapan yang melemparkan tombak terakhir Tianyang adalah keturunannya, dan garis keturunan dan kekuatan supernatural dari dewa berlengan delapan dan klan iblis dapat dicangkokkan langsung ke keturunan dari darah yang sama. Di tubuhnya, meskipun waktunya singkat, itu adalah kekuatan supernatural penyelamat hidup dari dewa dan iblis berlengan delapan, terutama keturunan dari pembangkit tenaga listrik teratas, akan memiliki kemampuan ini. Dewa berlengan delapan dan Raja Iblis baru saja pergi dan melakukan dua hal, salah satunya adalah memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Dia sudah menilai bahwa Lan tidak akan dibunuh oleh Just No Hemo. Lalu ada tembakan mendadak pada saat-saat terakhir ini. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari kelompok lain tidak berbicara tentang perbedaan antara kekuatan mereka dan dia, tetapi hanya mencangkokkan kesadaran dewa mereka kepada keturunan mereka dengan mencangkokkan kekuatan magis, dan melepaskannya secara instan. Di area kecil, kekuatan kesadaran ilahi benar-benar tak tertandingi oleh ras kuat manapun. Metode pelepasan semacam ini, bahkan Ksatria Naga Downing Zhong Zichang, tidak dapat menghentikannya tanpa persiapan. Untuk menjadi ras terbesar ketiga, para dewa dan setan berlengan delapan tidak hanya sembrono, mereka juga memiliki kebijaksanaan yang cukup tinggi, terutama dewa dan iblis berlengan delapan. Semua perhitungan benar-benar terungkap saat ini. Tujuannya untuk menciptakan peluang bagi keturunannya. Dewa Iblis berlengan delapan dengan tinggi hampir 12 meter ini merupakan putra bungsu dari Raja Iblis berlengan delapan dan putra kesayangannya, meskipun dia belum mencapai tingkat dewa.
Tapi dia telah menunjukkan bakat yang sangat kuat sejak dia masih kecil. Dalam budidaya energi penghancur, dia memiliki bakat yang sangat tinggi dan sangat dicintai oleh dewa dan iblis berlengan 8. Dia sudah menemukan cara untuk menciptakan kesempatan ini untuk putranya ketika dia terus mengirim anggota klannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi, sehingga dia akan memiliki waktu yang tepat untuk mengalahkan Lan Xuanyu dan menikahi si cantik. Adapun hubungan dengan klan naga, itu akan dipulihkan nanti. Dia tidak percaya bahwa para ksatria naga akan memalingkan wajah mereka melawannya karena klan naga yang belum menjadi dewa. Bagaimanapun, dukungan dari dewa dan iblis berlengan 8 sangat penting di galaksi kuda naga. Saat ini, hanya ada lebih dari 20 celestial spar di dalam ember pembayaran. Di atas ember pembayaran, ada lapisan lingkaran cahaya aneh yang berkedip-kedip. Energi kehidupan yang terkandung di dalamnya sangat besar, bahkan bisa dibandingkan dengan pohon abadi. Dibandingkan dengan danau inti dalam yang pernah dikunjungi Lan Xuanyu. Begitu banyak spar alami adalah kekayaan besar untuk ras apapun. Meskipun para dewa dan iblis berlengan 8 telah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik generasi muda yang luar biasa, jika mereka bisa mendapatkan putri naga emas dan menambahkan begitu banyak hari untuk meningkatkan pertarungan, maka konsumsi sebelumnya juga bermanfaat. Orang yang cerdas telah memahami operasi dari 8 dewa dan iblis berlengan pada saat ini, tapi apa yang bisa dilakukan? Bahkan ksatria naga Downing mengatakan bahwa materi di atas ring ada di dalam ring. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan dewa dan iblis berlengan 8 dari tantangan terakhir. Pangeran dewa dan iblis berlengan 8 yang kokoh dan kokoh telah melangkah ke depan cincin No. 1. Dia menatap Lan Xuanyu dan Bai Xiu-Xiu yang lemah di atas panggung dengan mata panas, menyeringai, dan saat berikutnya dia naik ke atas ring. Sekarang, tunggu saja beberapa menit terakhir sebelum dia dapat memulai tantangan. Di antara dewa dan iblis berlengan 8, dia adalah orang pertama di bawah level dewa, dan dia bahkan telah mencapai level dewa dengan setengah kakinya. Saat dia kembali ke dewa dan iblis kali ini, dia akan menerobos. Sehingga menjadikan diri sendiri memiliki kekuatan yang lebih bertenaga. Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis membawanya untuk berpartisipasi dalam pertemuan penting galaksi kuda naga kali ini, yang juga dimaksudkan untuk melatihnya. Untuk klan mereka, kekuatannya kuat, dan putra Raja Iblis Dewa bersenjata 8 lainnya juga bisa melakukannya. Ini adalah kekuatan garis keturunan itu sendiri. Tapi apa yang paling kurang dari 8 dewa dan iblis berlengan? Itu otak, itu kebijaksanaan.